Haleluya. Selamat tahun baru dan tentu selamat Natal sebelumnya ya. Kita puji Tuhan, senang sekali dapat pelayanan ini di tempat pelayanan sahabat saya, pendeta muda. Saya lihat begitu statusnya, pendeta muda, entar lagi pendeta lah, pendeta 40. Pendeta Isa Senturi. Iya, puji Tuhan. Beliau ini sahabat saya waktu saya dari beliau ambil S1 di CTPJ, dan bukan cuma sebangku ya di tempat belajar, tapi saya juga biasa ditraktir sama beliau juga kalau makan siang. Haleluya. Saya sudah lama juga, saya senang sekali sudah jadi gembala. Yang sudah lama sebetulnya saya kode-kode kapan gitu ya. Tapi saya pikir beliau akan jadi gembala di Bekasi karena dulu tinggal di Bekasi. Saya nggak menyangkanya di Tangerang ya. Saya nggak terlalu jauh juga dari tempat kami. Ya saya tinggal di Bintaro, ya lewat tol nggak terlalu jauh lah. Ya ini tempat daerah teman-teman saya juga, banyak teman-teman seangkatan di sekolah kita Palembang. Yang sini juga memang alumni Palembang ya berapa? Saya, istri saya, Mita Andre, Mita J, dan Mita Jonathan. Ada berapa nih? 2, 4, 5. Kalau nggak salah tadi WL-nya katanya dari Palembang juga. 6 alumnus. Haleluya. Kami angkatan 16. Saya, Mita Andre dan istrinya satu angkatan, akhirnya jadian, lirik-lirikan dari bangku sekolah. Meskipun berbeda tempat duduk, tapi banyak kode itu tetap dalam roh dan istri saya junior kami angkatan 19. Ya, saya lihat tadi puji Tuhan ya, ada singer yang rambutnya panjang. Itu mengingatkan saya waktu baru tobat. Saya drummer, pendeta Andre ini basisnya. Ini kan satu gereja. Nah, setelah sekolah kita, akhirnya 6 tahun kemudian saya dapatkan adiknya. Jadi ini adiknya pendeta Andre, istri saya. Jadi ibu gembala. Puji Tuhan. Ya kalau pendeta Jonathan ini seangkatan sama saya di S2, magister pendidikan dan magister teologi ya. Dan dia juga sedang saya dorong untuk jadi hamba Tuhan di daerah Jakarta Barat sana. Karena dia agak-agak kurang yakin dia, gitu ya. Tapi saya yakinkan, makanya saya ajak ke sini. Kenapa? Ini orang marketplace jadi gembala. Karena Pak Jonathan ini Juragan Tanah Abang. Saya bilang ini aku di Tanah Abang juga. Susah dan sekarang jadi gembala, dan sekarang kalau nggak salah di kedutaan Inggris ya. Masih bekerja Pak Jonathan dengan baik-baik. Beliau gembala tapi juga masih ada di marketplace dan jadi. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Saya diberikan ayat dari Injil Markus pasal 10 ayat 45. Saya mengatakan kepada Bapak Gembala, ini kayaknya ayat waktu moto di buku wisuda ya. Tapi ternyata akhirnya saya sadar bahwa di buku penamatan sekolah kita Palembang itu moto saya. Markus 10 ayat 45. Yuk kita baca bersama. 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Haleluya. Nah, saya diberikan ayat tapi tanpa tema. Jadi temanya keteladanan Kristus sebagai hamba yang melayani. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa di sini Yesus sedang berbicara kepada para murid, khususnya bagi Yohanes dan Yakobus, kakak beradik yang mengajukan permintaan yang sangat keren. Kalau nanti, nah, jadi di sini latar belakangnya bahwa Yesus memberitahukan tentang kematian dan kebangkitannya di ayat sebelumnya, di ayat 33 dan 34. Jadi para murid, yaitu para rasulnya Yesus, tahu persis bahwa Yesus akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka percaya, mereka yakin betul
Tetapi di sini ada pemahaman yang belum tepat ketika mereka memahami Yesus adalah Mesias yang akan memulihkan kerajaan Israel secara fisik. Jadi kerajaan geografis. Memang sesuai nubuatan Nabi Mika bahwa sang Mesias itu adalah Raja Israel yang akan menyatukan kembali kerajaan Israel yang terpecah. Karena pada zaman Salomo Israel terpecah dua. Israel Selatan, yaitu kerajaan Yehuda dengan ibu kota Yerusalem, dan Israel Utara, kerajaan utara, ibu kotanya Samaria. Nah, kerajaan ini kemudian terpecah. Lalu kerajaan utara ditaklukkan Asyur dan dibuang ke sana. Kerajaan selatan Yehuda ditaklukkan Babel dan ditawan di Babel. Jadi nubuatan Mika yang biasanya disampaikan setiap hari Natal sesuai dengan nubuatan Mika pasal 5 ayat 1 sampai 4 itu yang dikutip kembali dalam Matius pasal 2 ayat 1 itu, bahwa sang Raja Israel Mesias Agung itu lahir di Bethlehem Efrata. Tetapi pemahaman yang dipahami oleh orang Yahudi sesuai nubuatan Mika ini adalah Mesias yang menjadi raja secara fisik. Tetapi sesungguhnya tidak demikian. Para murid nantinya akan memahami ini. Jadi waktu mereka berbicara dengan Yesus, mereka belum paham. Sampai di saat Yesus akan naik ke sorga, Yesus ditanya kembali, apakah Yesus mau memulihkan kerajaan Israel? Jadi mereka berpikir bahwa Yesus adalah Daud yang baru, Raja Daud yang baru, yang akan memulihkan kejayaan Israel. Tetapi mereka salah paham. Nanti setelah Roh Kudus turun pada hari Pentakosta, di situ baru mereka mengerti bahwa ternyata kerajaan yang dimaksud bukanlah kerajaan fisik, tetapi tentang kerajaan Allah yang sifatnya spiritual. Dan Yesus bukan raja yang bermahkota kemuliaan ada di Yerusalem, tetapi Yesus justru antitesis daripada kerajaan manusia. Dia datang dalam rupa hamba. Dia tidak bermahkotakan yang luar biasa dari permata, tapi akhirnya dia bermahkotakan duri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa di sini kemudian Yakobus dan Yohanes mengajukan permohonan, permintaan kepada Yesus, bahwa kalau kerajaan Israel dipulihkan, tempatkan kami di kanan dan di kiri. Sebentar lagi pilpres, saudara. Ya, sebentar lagi pilpres dan pilkada. Biasanya tim sukses itu akan meminta jatah kalau calonnya menang. Kalau presiden terpilih, maka partai-partai pendukung akan segera mengajukan nama-nama yang dianggap berkompeten untuk menduduki kursi-kursi menteri. Berapa jatahnya? Terserah presiden. Pokoknya ini nama-namanya. Tempatkan mereka. Demikian juga di tingkat provinsi dan kabupaten. Sama. Nah, celakanya kalau ada di tingkat gereja, ketika ada pemilihan demokrasi, ada namanya mubes dan musda, lalu orang-orang yang mengaku-ngaku tim sukses meminta jatah, aku di kanan, dia di kiri. Saya bersyukur Bapak Gembala tempat ini saya kenal beliau, ya, dan saya harap tetap tegak lurus dengan Tuhan. Karena nanti keseret-seret, jangan mau diseret-seret. Kenapa? Karena ini orang-orang yang biasanya ambisius, merasa berjasa untuk ditempatkan di kanan dan di kiri. Perhatikan saudara, bahwa di dalam melayani Yesus memberikan keteladanannya. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta.
Karena para murid sedang berada pada lingkaran terdekat Yesus. Karena dari 12 murid Yesus, ada 3 yang terdekat. Yakobus, Yohanes, Petrus. Jadi mereka merasa sebagai orang yang terdekat dengan Yesus adalah orang-orang yang pantas mendapatkan posisi yang lebih baik. Kalau seandainya Yesus menjadi raja di Yerusalem, maka tempatkanlah aku jadi perdana menteri jadi menteri utama apa Mereka berpikirnya tentang kerajaan dunia. Lalu murid-murid yang lain marah. Hei, ngapain ngomong begitu? Padahal mereka juga pengen. Tapi keburu yang duluan ngomong, Yakobus dan Yohanes. Telat ngomong gua, kata Petrus. Telat ngomong, harusnya gua duluan. Seperti itu. Bapak Ibu Saudara kasih tahu Tuhan bahwa Yesus sedang berbicara di sini tentang pelayanan seorang hamba, bukan pelayanan seorang penguasa. Camkan baik. Makanya ayat ini tidak lepas dari ayat sebelumnya. Dikatakan ya, ayat 43. Tidaklah demikian di antara kamu. Dan 42 saya baca. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Perhatikan, menjalankan kepemimpinan kuasa yang zalim, tangan besi dan dengan kekerasan. Tapi ayat 43 adalah kontranya, lawannya. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa yang menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. 44. Dan barang siapa yang menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Garis bawah itu, menjadi hamba untuk semuanya, bukan untuk satu orang. Bukan untuk cari muka supaya menjadi hambanya Jokowi, menjadi hambanya gubernur. Di gereja juga demikian. Bukan menjadi hambanya ketua sinode. Saudara melayani di gereja lokal juga demikian. Melayani bukan supaya menjadi hamba gembala. Tetapi di sini Yesus sedang berbicara tentang kehambaan dalam melayani. Beda dengan dunia. Kalau dunia menggunakan cara-cara dunia supaya kekuasaannya dapat dipertahankan, tapi tidak demikian dengan kamu, kata Tuhan. Kamu bukan seperti orang dunia. Kalau orang dunia ingin dihormati, ingin dihargai, itu karena mereka menunjukkan dirinya sebagai orang hebat. Tapi kamu, kata Tuhan, kamu akan diakui sebagai orang besar, sebagai orang yang terkemuka, justru ketika kamu menjadi hamba, bukan siapa-siapa. Itu antitesis, beda. Saudara terkasih dalam Tuhan, bahwa ini penyakit yang berbahaya dalam hidup kita, yang bisa kita bawa kemana aja, dalam rumah tangga, di dalam pelayanan kita, di tempat kerja, di tempat usaha, bahkan dalam gereja. Kalau kita tak paham tentang prinsip kehambaan ini, bahwa Yesus sedang berbicara tentang kamu akan menjadi besar dan terkemuka secara fungsional, bukan posisional. Bukan soal kamu di kanan atau di kiri baru kamu bisa hebat. Tetapi ketika kamu berfungsi, kamu menjalankan tugas pelayanan seperti Kristus yang apa adanya. Saudara yang terkasih Tuhan, saya pun sampai hari ini terus mempelajari ini dalam praktik kehidupan saya. Kita bisa menjadi suami yang otoriter terhadap istri dan anak-anak. Kita bisa menjadi orang tua yang sangat ofensif dan keras terhadap anak-anak supaya anak hormat sama kita.
Saya dididik secara keras oleh orang tua saya karena opa saya militer, perwira dari zaman perang kemerdekaan, jadi didikannya keras banget. Tapi saya sadar bahwa menerapkan pola yang sama pada generasi zaman now itu akan jadi blunder yang mengerikan. Ya. Saya tidak bisa menggunakan cara-cara yang demikian untuk dihormati. Bahwa anak saya sadari bahwa saya pernah menerapkan pelayanan kepadanya seperti saya menerapkan hukum Taurat bagi Israel, bukan kasih karunia. Ketika anak salah, saya marah dan saya menghukumnya. Kadang saya memukul tangannya, kakinya, bahkan saya sentil mulut karena saya berpikir itu benar. Saya tidak mukul tonjok-tonjok, tidak. Saya bermaksud hanya untuk mendisiplinkan. Dan dia takluk, dia tunduk, tapi bukan karena rasa hormat dan cinta kepada saya. Saya melihat anak saya yang saya cintai ini, anak sulung saya, dari bayi kalau dia tidur bisa berjam-jam sampai saya sesak napas. Saya bawa ke sana kemari, dari kecil udah pelayanan kemana-mana. Dia bergembira dengan saya kemana-mana. Tapi ketika saya mulai menerapkan Taurat kepada dia, maka dia kehilangan sukacita sebagai anak. Saya menggunakan kekuasaan tangan besi dan saya tidak dihormati. Saudara, anak saya melihat saya, itu dia bermuka. Kalau saya melihat dia, saya ngajak ngobrol, dia bermuka. Dia nggak berani, dia takut. Meminta sesuatu dia melalui istri saya, mami. Nah saya di situ, dia di sini. Ini istri saya, mamanya. Saya di situ, dia ngomong, "Mam, minta ini." Istri saya ngomong, itu dia minta itu. Normalkah itu? Dia penuh ketakutan. Dan saya sadar ketika saya berdoa satu malam, dan Tuhan ingat, kamu sedang menggunakan Taurat, bukan kasih karunia. Dan saya bertobat. Ketika saya kemudian akhirnya dengan kerendahan hati saya harus sampaikan, "Habis salah, ampuni Pak." Dan hubungan kami dipulihkan. Sekarang berani ketawa. Dia bahkan kadang-kadang suka ngeledek saya. Bahkan tidak segan-segan lagi untuk meminta sesuatu. Kadang-kadang sudah terlalu banyak mintanya. Tiba-tiba ada WA masuk, saya pikir apa? "Pak, ini dong, Shopee." Baru beli wig karena dia lagi suka anime itu apa, cosplay ke Jepangan. Saya baru beli wig, tiba-tiba udah muncul ting sepatu boots. Dan saya memberikan sukacita itu kembali ketika saya menggunakan kasih karunia dalam kehambaan. Saya melayani dia. Saya menjalankan fungsi sebagai orang tua, bukan sebagai penguasa. Kami jalan di mall, saya gandengan sama dia. Tadinya ngomong jalan jauh, nggak mau. Keteladanan Kristus adalah melayani sebagai hamba. Dia tidak datang dengan kemuliaan dan kekuasaan, tapi dia datang dengan kasih karunia, yaitu dengan cara ia menjadi serupa dengan manusia dan mengambil rupa seorang hamba, sehingga tidak seorang pun dalam ketakutan ketika bertemu Yesus. Justru orang berdosa datang dengan sukacita. Tapi di sini saudara perhatikan bahwa Yesus mengatakan barang siapa. Ini berarti dia sedang membicarakan kehendak bebas manusia tetap berperan di sini. Kamu mau jadi orang besar, kamu mau jadi orang terkemuka, enggak. Ini bukan untuk dikejar, tetapi harus diterima dengan kerelaan. Tidak ada paksaan.
Kamu nggak mau jadi hamba, ya nggak apa-apa. Tapi efeknya seperti itu. Ketika saya menggunakan kekerasan, ketika saya menggunakan kuptoran, maka saya tidak menerima dampak yang baik. Saya tidak menerima feedback dari anak saya yang seperti yang saya inginkan. Tapi ketika saya mau menerima seperti yang Yesus sampaikan, melayani sebagai hamba, padahal saya orang tua. Makanya hati-hati, orang tua kadang-kadang merasa dia penguasa, padahal dia hamba. Dalam sistem yang dibentuk dalam teori kepemimpinan, kebetulan skripsi dan tesis saya semua tentang kepemimpinan, itu biasanya piramida. Dia selalu dari bottom up. Yang bawah kemudian mencapai puncaknya, itu pimpinan. Tapi kepemimpinan Kristus itu terbalik. Dari atas ke bawah, top down. Jadi justru seorang pemimpin itu menopang yang ada di barisan bawah, terbalik. Jadi bebannya gedean mana? Pemimpin. Karena Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi bukan dia ada di pimpinan pucuk piramida, tapi justru dia ada di paling bawah. Kalau tidak Yesus mengambil posisi paling bawah, gak akan pernah terjadi salib. Salib itu paradoks dunia. Karena bagi orang dunia, kata Paulus, salib adalah kehinaan. Tapi justru dalam iman Kristen, salib adalah kemuliaan. Melayani sebagai hamba bagi orang dunia adalah sesuatu yang gak banget gitu. Tapi bagi orang Kristen, pelayanan sebagai hamba adalah kemuliaan bagi Tuhan. Pelayanan Kristus yang diberikan di sini yang dapat kita pelajari dari ayat 45 tadi. Yang pertama, melayani dengan kerendahan hati. Ini bicara tentang sikap hati dan motivasi melayani. Perhatikan baik, saudara. Melayani dengan kerendahan hati. Yesus adalah Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Istananya di surga, tapi ia datang di kandang domba yang hina. Ia datang bukan hanya mengambil rupa manusia, tapi ia mengambil status yang paling rendah di antara manusia, yaitu hamba, budak. Bahasa Indonesia itu masih halus, hamba. Bahasa kasarnya budak. Budak itu, kalau dari teks aslinya itu, orang sederhananya adalah orang yang di bawah kekuasaan, seorang yang di bawah kekuasaan seorang tuan dengan penundukan dan ketaklukan mutlak. Jadi seorang hamba tidak punya kebebasan apapun dalam menjalani kehidupannya selain dia harus ikuti apa kata tuannya. Berani kabur, dicari, ketangkap, bisa dihukum mati. Masih mending dihukum mati langsung dihukum pancung. Kalau tuannya sadis, dibiarin aja menderita, disiksa, dianiaya, nggak dibikin mati. Dan itu dilindungi undang-undang Roma. Haknya tuan untuk memperlakukan apapun budaknya, termasuk membunuhnya. Tapi di sini perhatikan, Kristus tidak sedang berbicara tentang kepemilikannya sebagai tuan atas kita. Perhatikan, dia sedang menunjukkan keteladanan dengan menyamakan dirinya dengan kita. Tetapi budak di sini berbeda dengan budak dalam arti yang dimaksudkan tadi. Budak dunia itu berdasarkan paksaan. Biarpun dia bangsawan, biarpun dia pangeran, dia jenderal, tapi ketika kerajaannya kalah, maka dia menjadi budak. Dia menjadi budak bagi bangsa lain, bagi bangsa yang menaklukkannya. Dia bukan siapa-siapa.
tetapi itu dari kondisi yang terpaksa, situasional. Namun budaknya Tuhan Yesus Kristus, budaknya Allah adalah budak yang memberi dirinya dengan rela. Pada zaman itu orang gak rela jadi budak, tapi karena kondisi perang kalah, mau gak mau jadi budak. Atau karena kondisi ekonomi yang sulit, dia menjual anaknya, menjual dirinya sebagai budak. Keterpaksaan karena situasi. Tapi budaknya Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, justru sebaliknya memberikan dirinya kepada Tuhan dengan rela. Karena paksaan. Jadi bukan karena uang. Seperti tadi latar belakang tadi, dia jual diri jadi budak. Saya menjadi hamba Tuhan bukan untuk memperoleh uang, memperoleh kekayaan dunia. Kalau saya sudah mau skripsi untuk sarjana ekonomi, makanya mama saya bilang, gila ini orang, ini paranoid ini. Gak beres dia. Saya pergi sekolah Alkitab bersama dengan kakak ipar saya ini. Satu hari, bukan satu hari, malam sebelum kami berangkat, ini saksi hidupnya, saya masih pakai sabu-sabu. Pendeta Andre bilang, lu serius mau sekolah kita? Lu masih begini? Serius? Gue udah janji sama Tuhan, gue gak akan pakai lagi setelah gue berangkat. Paginya kami berangkat ke sekolah Alkitab, malamnya saya masih sabu-sabu. Saya main drum di gereja, itu sambil nyabu. Udah nyabu dulu baru datang. Apakah saya pelayan Tuhan? Tidak. Tapi ketika saya menyerahkan diri kepada Tuhan di sekolah Alkitab, di sana saya dijamah dan diubahkan Tuhan. Saya menyadari betul bahwa ini panggilan Tuhan yang harus saya sikapi dengan kerendahan hati. Saya harus terima dengan kerelaan. Saya berikan diri saya tanpa syarat. Dan saya berkata kepada Tuhan, kalau aku jadi hamba-Mu, aku tidak akan pernah menjamah lagi narkoba. Satu kali aku jamah, ambil nyawaku. Mereka bilang, lo gila lo, sumpah begitu nanti kejadian lo. Enggak. Saya rela menjadi budaknya Tuhan. Saya serahkan diri. Saya katakan, Tuhan, ketika saya melayani, saya tidak akan pernah meminta kepada manusia, karena aku akan belajar hidup bergantung daripada. Dan sampai hari ini saya tidak pernah melayani dengan motivasi uang. Nah ini saksi. Ada sahabat saya, pendeta Jonathan, ada pendeta Andre. Saya hidup bukan dari mimbar. Saya sebagai gembala tidak pernah ambil uang kolektor. Bukan karena saya banyak duit, tapi sering gak punya duit. Serius, buat operasional. Klien-klien para Lewi pulang dengan sukacita. Mereka nggak tahu gembala dompetnya tinggal 6.000 perak. Tapi karena saya hambanya Tuhan tanpa syarat, saya tidak pernah berkekurangan sampai hari ini. Tanya yang hamba betul kenal saya, pernah nggak saya minta uang sama mereka? Pernah nggak saya kasih proposal sama mereka? No. Saya sering kali dengan anugerah Tuhan sering melayani banyak petinggi-petinggi, para jenderal, bintang 3, bintang 2. Saya melayani pengusaha-pengusaha nasional. Saya melayani guru. Mereka memberikan nomor telepon, saya tidak pernah hubungi. Saya melayani orang-orang penting, tidak pernah saya minta nomor telepon. Kalau mereka perlu, mereka hubungi saya. Dan itu tugas sebagai hamba Tuhan. Saya harus layani. Dan si miskin minta pelayanan, saya datang. Hidup saya, meskipun saya sering diundang sana sini, kalau saya punya pembukuan, tadi malam saya berpos buat untuk tahun. Puji Tuhan, meningkat dibanding tahun lalu. Aneh di ajaib. Dan yang terbesar bukan karena saya melayani di sana sini, tapi Tuhan memberikannya secara ajaib. Jadi saya melayani itu bukan karena motivasi sesuatu,
untuk diri saya. Saya melayani karena saya sadar saya hamba yang harus takluk mutlak kepada Dia tanpa syarat. Saya nggak perlu menuntut Tuhan. Aku sudah melayani. Berikan aku mobil, kagak. Tapi ada mobil. Saya bilang sama teman-teman saya, sama rekan-rekan, saya pastor petakan. Karena saya tinggal di petakan. Saya sanggup untuk nyicil rumah. Kalau kredit rumah 8 juta saya sanggup. Tapi tidak. Saya memilih tetap dipetakan karena uang itu untuk pelayanan, untuk pelayan jemaat, dan untuk hamba-hamba Tuhan di daerah lain. Saya hamba. Apa pelayanan saudara? Motivasi saudara dalam melayani Tuhan? Apakah supaya saudara, Pak Gembala, saya melayani, saya mau melayani Tuhan, saya mau melayani, tapi apa upah saya? Tuhan, karena saya sudah melayani, aku sudah bekerja, kok nggak naik-naik pangkat, kok nggak naik-naik jabatan? Tuhan, aku sudah melayani, kenapa usahaku nggak maju-maju? Jangan pernah seperti itu motivasi pelayanan. Kita hamba karena Kristus datang untuk menyatakan kerendahan hati. Dia adalah raja, tapi mau jadi hamba. Lah kita memang hamba, terus minta posisi raja. Come on, sadar dirilah kita. Tapi bukan berarti karena kita hamba kita tidak dapat apa-apa. Tapi karena kita tidak meminta, justru Dia beri. Bukankah kita nggak pernah meminta Yesus mati di atas kayu salib? Justru itulah Dia datang mati bagi kita. Kita nggak pernah minta, tapi Dia datang memberi. Saya tidak pernah meminta, tapi Dia beri. Apa yang saya butuhkan, bukan apa yang saya inginkan. Saya sadar ketika saya berada pada posisi di mana saya dipercayakan untuk melayani di sinode, di berbagai aras gereja, berbagai posisi-posisi penting, dan saya terlena di sana. Saya bukan pernah nggak jadi orang bodoh, saya pernah jadi orang dulu, pernah. Saya silau dengan jabatan, saya dapat posisi-posisi yang sangat strategis, ketua ini, ketua itu, dari tingkat kecamatan sampai tingkat nasional. Saya pernah memegang 10 jabatan ketua dalam organisasi gereja. Tetapi kemudian akhirnya semua itu runtuh, menyadarkan kesombongan yang saya miliki. Saya lupa saya adalah hamba. Saya merasa saya adalah pejabat. Saya merasa saya sebagai orang muda adalah seorang penguasa. Ketika akhirnya di sinode saya kemudian dijegal. Wah, kecewa saya. Loh, saya berprestasi. Kenapa justru pimpinan saya yang di atas persis saya, kok dia jegal saya? Di situ Tuhan ingatkan, karena kamu melayani dengan motivasi yang salah. Kamu bersungguh-sungguh melakukan ini supaya kamu dapat posisi itu. Dan disitulah saya sadar, ketika Tuhan justru menyatakan kasih-Nya dengan saya tidak menduduki posisi strategis di sinode. Padahal di atas itu lebih besar lagi tentang aras gereja saya di posisi yang strategis. Saya lebih tinggi sebetulnya dari Pak Gembala posisinya, karena saya di tingkat nasional. Tapi justru di tingkat wilayah, nah seperti Bapak Gembala, Pak Gembala jadi bendahara wilayah. Saya kemarin musda, calonkan ketua coret. Ya udah, sekretarisnya dia coret. Bendahara deh, enggak coret. Kenapa? Karena dia bukan pemilik ketua. Tapi tahukah saudara, saya diminta jadi panitia Natal untuk 23 Januari besok dengan pembicara ketua yang tidak saya pilih itu. Dan saya bersedia jadi panitia. Bukan cuma di panitia, nyumbang duit. Setengah dari panitia di wilayah adalah oposisi. Tapi di organisasi ketika kami musda kami boleh berseberangan. Tapi setelah itu kami hamba Tuhan. Saya bukan hambanya ketua majelis wilayah, saya bukan hambanya ketua majelis daerah. Saya hamba Tuhan.
Segitu loh. No problem. Saya rangkul-rangkulan. Istri saya sampai sempat sakit hati kepada pimpinan ini. Bukan cuma jegal saya, dia jegal istri saya. Diusulkan jadi pendeta penuh, dijegal. Yang lain diloloskan. Yang tidak memenuhi syarat diloloskan. Istri saya memenuhi syarat tidak diloloskan. Istri saya sempat tidak mau persyaratan, saya bilang tidak boleh. Hamba Tuhan tidak boleh seperti itu. Saya justru rangkul berpelukan dengan pimpinan ini di tingkat daerah. Beliau punya posisi yang sangat strategis di majelis daerah. Saya peluk dia, saya rangkul. Ketawa-ketawa, istri saya akhirnya bisa ketawa-ketawa lagi. Karena kamu hamba. Ketika kita sudah kecewa dan sakit hati tidak mau move on, itu artinya kita melayani Tuhan bersyarat. Hanya gara-gara saya nggak dijadikan singer, saya nggak dijadikan panitia Natal, lalu di gereja mulai ngambek-ngambekan, mulai juga sama sesama jemaat, saudara menjadi hamba dunia. Loh, ada di gereja lain, mau cek ke saya, Pak, saya nggak suka tuh, kenapa? Karena dia tuh maunya jadi panitia begini, saya nggak mau. Loh, Anda cuma hamba, ditunjuk gembala, dia masuk, terima aja. Anda siapa? Tapi kan dia kan begini-begini. Lah, hamba Tuhan, sekali lagi tanpa syarat, ketika diberikan tugas pelayanan oleh gembala, jangan berdalih karena dia baik atau dia tidak baik. Tapi apapun yang ditugaskan, lakukan karena kita hamba Tuhan. Bayangkan kalau Yesus datang hanya untuk memilih-milih orang baik, gak selamat kita. Dia datang, ini yang baik, ini lo pengucukan, tidak. Aku datang, anak manusia datang justru untuk menjadi tabib bagi yang sakit. Amin, haleluya. Saudara tuh di rumah tanggamu, dalam tempat kerjamu, di dalam gerejamu, saudara akan ketemu orang-orang yang tidak cocok denganmu, percaya. Gak bakalan. Suami istri aja bisa cekcok, apalagi sama orang lain. Tapi posisikan dirimu sebagai hamba yang rendah hati. Amin. Haleluya. Di tempat kerja, maka saya bilang di tim kami, di tim Natal wilayah, itu kok berseberangan pihak kita. Tapi kami bekerja sama karena kami harus melupakan tentang sesuatu yang berbeda. Yang satu di situ adalah Kristus harus ditinggikan. Amin. Di tempat kerjamu demikian. Ada orang-orang rese, orang-orang cerewet, ya, atasan yang cerewet, atasan yang nggak mau tahu. Saudara sudah susah kerja, dia nggak mau tahu. Saudara gagal sedikit saja dia coret, dia singkirin dan sebagainya. Tapi saudara hamba Tuhan harus merendah hati. Yesus ditolak, Yesus dikatain anak haram, Yesus dikatain orang gila, Yesus dikatai kerasukan setan. Dan akhirnya Yesus dituduh menghujat Allah. Tapi dia diam keluh seperti seekor domba yang akan disembelih. Kita juga demikian. Yang kedua, dan keteladanan Kristus dalam melayani sebagai hamba, yaitu melayani seumur hidup, melayani sampai mati. Yesus dikatakan di sana dia datang bukan untuk melainkan untuk menyerahkan nyawanya sampai mati di atas kayu salib. Saudara dan saya mungkin tidak mati di atas kayu salib. Kita tidak menjadi orang-orang yang disebut martir yang harus dibunuh karena iman. Tetapi yang pasti kita semua akan mati dengan cara-cara yang berbeda. Rasul Yohanes tidak mengalami hukuman pancung, tidak mengalami hukuman bakar, tidak mengalami hukuman mati yang lain. Dia hidup dan mati dalam usia tua dengan keadaan wajar. Jadi berbeda-beda, tapi yang pasti akan mati. Jadi di sini jangan berpikir melayani Tuhan harus memberikan nyawa untuk mati sebagai martir, tidak. Tapi sampai mati berarti kan seumur hidup. Jadi melayani Tuhan ada batas usia? Tidak. Seumur hidup. Itu sebabnya Gembala Pantai Costa
Kapan pensiunnya? Jika Tuhan memanggil pulang. Kapan saudara, Bapak Ibu, jemaat Tuhan pensiun dalam pelayanan? Ketika Tuhan memanggil pulang. Seumur. Jadi jangan pernah berpikir, saya kan sudah tua Pak Pendeta, saya kan nggak bisa. Ya mungkin Bapak Ibu nggak bisa WL, tapi ada tugas-tugas gembala yang dilihat yang bisa dilakukan oleh para orang tua. Ada juga orang-orang yang berkata, aduh saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tapi gembala diberikan hikmat oleh Tuhan untuk dapat melihat potensi-potensi dalam diri saudara untuk dapat melayani. Amin. Haleluya. Saya di gereja kami ada beberapa orang tua yang dulunya majelis di gereja Protestan. Mereka majelis ulang tahun. Aduh saya sudah pensiun Pak Gembala. Saya bilang di Pantai Kosta pensiun kalau tante udah putus napas. Jadi kenapa? Ini berdoa syafaat kek. Jadi bendahara pelwat, pelayanan wanita. Tante kan waktu muda pernah jadi bendahara di kantor gubernur. Iya, berarti mampu. Tapi saya sudah tua. Kan masih bisa pegang pulpen toh? Oh iya, bendahara. Kapan dia selesai bendaharanya? Waktu Tuhan panggil pulang. Pensiun. Jadi Bapak Ibu, tahun yang baru kita harus melihat bahwa saya hamba Tuhan, saya melayani karena hati, dan saya harus melayani seumur hidup. Bukan hanya tahun kemarin, tahun ini, tahun sesudahnya, pokoknya terserah sampai Tuhan panggil. Amin. Yang ketiga, keteladanan Kristus dalam melayani sebagai hamba adalah dia melayani demi Allah dan demi manusia. Kita melayani demi Allah dan demi sesama manusia. Yesus dikatakan datang untuk mati demi menebus semua orang. Dan Yesus berkata, aku melakukan pekerjaan Bapa. Jadi apa yang dilakukan demi supaya Allah berkenan menerima manusia, maka dia harus memberikan nyawanya demi manusia bisa berdamai dengan Allah. Demikian juga dengan kita, saudara. Bahwa dalam setiap tugas pelayanan kita, apapun itu, bukan hanya tugas gereja, dimanapun, bahwa kita harus melakukannya demi Allah. Bukankah Paulus pernah berkata demikian, bahwa kalau kamu mengerjakan sesuatu, kerjakanlah seperti kepada Kristus kamu lakukan itu. Dan demi sesama. Saya melayani sebagai bapak. Bagi anak-anak saya tahu bahwa saya melakukan ini demi Allah. Saya melakukan tugas sebagai seorang bapak karena bapak sesungguhnya mereka adalah Bapak di sorga. Jadi saya punya pertanggungjawabannya kepada Bapak di sorga. Saya harus setia kepada istri saya demi Bapak di sorga. Karena Bapak setia untuk mendampingi saya ketika saya masih hidup dalam dosa, dia menjangkau saya. Meskipun saya sudah Kristen, tapi saya juga masih jatuh ke dalam dosa, dia tetap setia mendampingi saya. Immanuel itu. Kenapa saya tidak bisa setia dengan istri saya? Saya harus istri saya demi dia dan demi sesama. Artinya apa? Ketika kita tidak setia kepada Tuhan, percayalah dampak-dampaknya pasti kepada sesama manusia. Kepada Allah tidak akan pernah ngaruh. Kebaikan, keburukan kita tidak akan mempengaruhi Allah. Loh, emang kalau saudara berbuat dosa, emang Allah terganggu? Enggak. Yang terganggu siapa? Kita dan sesama. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Allah tidak terganggu kan? Tidak tercemar kekudusan, yang tercemar adanya Hawanya. Dampaknya kemana? Ya pertama hubungan Adam dan Hawa kan? Saling tuding menuding, lu yang salah. Siapa yang salah? Siapa yang bilang kamu telanjang? Dia. Adam tunjuk ke Hawa, Hawa tunjuk ke ular. Ular nengok atau nengok siapa? Gak ada. Setannya udah kabur. Udah gak ada setannya. Iblis udah kabur. Ularnya bingung. Tunggu siapa? Dan dampaknya adalah keluarganya. Dampak pertama adalah kematian Habel di gunung Kain. Jadi setiap perbuatan kita tidak berdampak apa-apa kepada Allah. Dampaknya kepada sesama. Untuk itu mari kita lakukan pelayanan kita demi Allah. Sehingga dampaknya kepada sesama. Ketika saya melayani dengan segenap hati kepada jemaat Tuhan,
tanpa saya menginginkan apa-apa dari mereka. Oh ini bos ini harus layani baik-baik supaya perpuluhannya gede. Oh ini orang kaya supaya dia kasih persembahan yang besar. Saya harus melayani mereka apa adanya. Dan feedbacknya adalah kesetiaan mereka. Waktu saya melayani awal-awal, saya jadi gembala baru 11 tahun. Pendeta Andri lebih lama lagi. Pak, gembala di sini baru 1 tahun. Maka saya bilang perjalanan masih panjang. Waktu saya mulai melayani itu bukan tanpa riak, goncangannya kencang banget. Kencang banget. Tapi orang-orang yang tadinya menjadi oposisi saya beribadah tapi melawan. Tapi tidak heran, karena dalam pelayanan Yesus sendiri ada yang begitu kan? Lu saya siapa? Mau nolak itu? Enggak, saya terima. Karena saya tahu itu anugerah. Dan sekarang saudara-saudara, bahkan ada yang sudah beberapa yang sudah pulang ke Rahmatullah, ke rumah Bapa di Sorga. Mereka adalah penentang-penentang saya. Tapi karena saya sadar saya hamba yang harus memberikan nyawa, memberikan diri saya, maka saya tetap melayani mereka. Dan sampai matinya mereka menjadi jemaat yang setia, bahkan pembela saya. Satu almarhum bilang, kalau kalian berani ganggu gembala, hadapi saya. Padahal dia dulu yang melawan saya. Tapi ketika kita melayani demi Allah, bukan demi perasaan saya, bukan demi perasaan istri saya, dapat WA, hamba apa? Belum seperti Gilbert udah begitu, udah sombong. Kapan saya sombong? Saya bingung. Oh, rupanya status FB saya menulis sesuatu tidak bermaksud ke siapa-siapa. Dia baca, dia merasa dirinya tersinggung. Saya dan istri cuma bilang, Bapak, dia tidak tahu apa yang telah dia katakan. Ampuni dan selamatkan. Feedbacknya, setahun atau 2 tahun kemudian, sementara kita habis ibadah begini, nongol orangnya, nangis peluk saya, berdamai. Saya tidak merasa memusuhi dia, dialah yang merasa memusuhi saya. Dan Tuhan pulihkan itu ketika saya tetap setia melayani. Jadi saudaraku, bukan hanya gembala kasih contoh. Itu juga harus dilakukan oleh jemaat. Gak boleh baperan, melayani itu gak boleh baperan. Saya sama istri pernah, saya sama istri biasa telepon jemaat ketika ulang tahun atau datang ke rumahnya, gitu ya. Nah satu kali, ini jemaat pas ulang tahunnya hari Minggu seperti ini. Saya bilang gak usah telepon, kan ntar ketemu di gereja, kita doakan di gereja. Gak nongol. Wah, saya ke rumahnya. Saya dengan istri ke rumah, kebetulan pagarnya nggak dikunci, pintunya lagi kebuka, si Oma lagi nonton. Kami ketok pintu. Halo, shalom Oma. Saya udah mau tidur. Nggak, Oma kita mau cuma datang doakan. Oh sudah, saya sudah berdoa sendiri. Ya Oma cuma sebentar aja. Jangan lama-lama ya. Oma nggak usah repot-repot. Siapa juga yang mau repot? Hamba gak boleh baperan. Lalu setengah jam kemudian si Oma berkata, Pak Gembala datang doakan saya kan? Coba kalau saya langsung pulang, gak ada rekonsiliasi. Satu ketika saya 15 menit sebelum ibadah perjamuan Tuhan seperti ini, 15 menit sebelum jemaat nongol, seorang jemaat menuding hidung saya. Kamu bukan hamba Tuhan yang diurapi. Buktinya doa-doa. Berapa tahun mana hasilnya? Tidak ada mujizat. Loh, kok Anda nuding saya? Arahkan jarimu ke atas. Karena yang akan menjawab doa atau tidak Tuhan. Saya cuma nyampein, kok marahnya ke saya? Gak berani marah ke Tuhan, marahnya ke saya, ke gembala. Benar kata teman saya. Kalau dia doa-doa dan tidak terjawab, berarti dia bukan hamba Tuhan. Nah, saya kan cuma hamba. Tanya kepada yang menerima doa, kenapa dia tidak menjawab doa Anda? 15 menit sebelum perjamuan, dan dialah petugas perjamuan. Anda bayangkan? Tapi saya suka cita, dia tidak. Tapi saya tetap melayani. Dan sampai seumur hidup, akhirnya dia setia bertobat, setia melayani,
dan takut, tunduk sepenuhnya. Apa kata gembala? Ya, siap, lakukan. Haleluya. Semua itu terjadi ketika saya melayani dengan memberi diri. Haleluya. Jadi di sini demi Allah dan demi sesama. Ketika saudara juga demikian, ya, jangan berpikir saudara bisa merubah orang. Jangan. Oh, dia nggak berubah, saya juga nggak mau. Oh, tidak. Saudaralah sebetulnya yang sedang diubahkan oleh Tuhan melalui orang itu. Ketika saudara melayani Tuhan, ada yang pokoknya percaya deh, di dalam pelayanan itu, dalam petugas musik juga pasti ada berbeda pendapat, ada beda juga selera dan sebagainya. Tapi jangan pernah lihat dia demi Tuhan. Haleluya. Dan demi sesama siapa? Demi jemaat. Ya udahlah, kita boleh berbeda. Karena begini, ya, dalam satu gereja ada seorang WL yang old fashion. Ketika pemusiknya anak-anak muda, dia bilang, aduh, saya nggak cocok. Jangan itu lagu-lagu Mars, lagu-lagu Pantekosta dulu. Anak-anak muda kan bingung, aduh, mainnya aduh, lagu begitu. Tapi demi Tuhan dan demi jemaat, nyanyikan lagu Mars Pantekosta. Haleluya. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tetap adanya pertumbuhan jiwa-jiwa. Jadi saudara di tempat ini, mari dukung Bapak Gembala, Bapak Gembala masih muda, bukan cuma umur tapi pelayanannya. Beliau butuh dukungan saudara. Para pelayan Tuhan, ingat pelayan Tuhan bukan cuma yang ditetapkan, ini majelis, ini pelayan musik, ini pelayan ini. Tidak, semua jemaat adalah pelayan Tuhan. Amin. Dukung gembala saudara, saudara akan lihat pertumbuhan dan pertambahan jiwa akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.